Bilang kamu kalau ini Kalau ini nggak beli di sini tuh kan dulu nggak pakai tangan. harus mau dia. Kasih ya. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang analisis perawatan berkala untuk CVT di sepeda motor, terutama pada Matic ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Nur Rafiq dengan NIM 242170064 PTO semester 4 kelas B. Di zaman sekarang dominasi motor matic atau sepeda motor matic telah mendominasi pada pasar Indonesia karena kemudahan operasional tanpa perpindahan transmisi manual. Kenyamanan ini sepenuhnya ditopang oleh teknologi continuously variable transmission atau CVT tersendiri ya, yang menyalurkan tenaga secara kontinu. Untuk masalah out of sifat bak CVT yang tertutup rapat seringkali memicu kelalaian pemeliharaan oleh pengendara. Akibatnya beban panas ekstrim, kemacetan urban, dan kelembaban tinggi serta kualitas mekanis komponen menurun tanpa terdeteksi secara visual. Untuk rumusan masalah serta tujuan yaitu mekanisme arus. Itu masalahnya yaitu tujuannya untuk menganalisis karakteristik teknis proses kearusan serta gangguan fungsional yang sering merusak komponen CVT. Buat rumusan masalah yang kedua ada dampak performa, yaitu tujuannya untuk menguji pengaruh akumulasi residu dan hilangnya pelumasan terhadap akselerasi motor serta pembatasan konsumsi bahan bakar. Untuk yang ketiga ada aspek preventif, yaitu tujuannya untuk menghasilkan rekomendasi ilmiah perawatan ideal guna memproduksi biaya operasional jangka panjang dan menjaga aspek keselamatan. Metodologi kombinasi eksperimen. Satu ada objek penelitian nyata, yang kedua ada fase identifikasi awal, fase intervensi dan servis, serta fase komparasi akhir. Untuk yang objek penelitian nyata yaitu pengujian menggunakan motor matic 110 cc dengan jarak tempuh aktual kurang lebih 12.000 km tanpa riwayat servis CVT selama 8 bulan terakhir ya. Untuk fase identifikasi awal melakukan analisis keluhan penggunaan motor yang beredar dan mengukur konsumsi bahan bakar awal dengan metode valid full to full sejauh 20 km. Untuk yang fase ketiga, fase intervensi dan servis, yaitu melakukan pembongkaran pada bak CVT, pembersihan debu residu, pengukuran detail komponen, penggantian part-part yang sudah aus, serta mengaplikasikan gemuk atau brace berkualitas tinggi. Yang terakhir ada fase komparasi akhir, yaitu merakit kembali sesuai spesifikasi standar torsi pabrikan dan menguji ulang performa dan dengan parameter rute serta beban yang sama. Untuk yang selanjutnya ada kondisi komponen praservis. Seperti berat roller dari 3 dari 6 roller berbentuk PA. Itu yang pertama. Dan pabriknya kan beratnya 13 gram. Itu berarti sudah wajib diganti ya. Untuk yang fiber, jika kondisinya sudah terletak di bagian sela-sela gigi, lebarnya kurang lebih 18,2 mm. Kalau lebar standarnya kan 18,5 mm. Nah itu juga memiliki resiko putus ya. Berarti kesimpulannya harus diganti. Untuk komponen berikutnya ada kampas dan mangkok.
mencegah permukaan grazing akibat panas setebal kurang lebih 2,1 mm. Tebal minimalnya kan 2 mm ya, jadi cukup diamplas saja biar sesuai dengan standar pabrikannya. Itu yang terakhir ada grease atau gembur CVT. Jika grease sudah mengeras atau mengering itu harus diganti ya, untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dampak kegagalan sistem CVT, kerusakan komponen TV di dalam ruang tertutup secara langsung menurunkan kenyamanan berkendara serta efisiensi mekanis motor. Gejalanya ada gerdek terjadi akibat kopling garda slip karena kampas yang kotor, berdebu, dan menghilang karena grazing akibat panas yang berlebihan. Untuk yang kedua ada kehalusan asimetris roller, ya, yaitu menghambat pergeseran movable drive fast, memaksa mesin bekerja pada RPM tinggi tanpa peningkatan kecepatan. Yang terakhir, energi terbuang sia-sia. Mesin tidak disalurkan secara efisien ke ban. Hal ini melainkan malah berubah menjadi energi panas gesekan. Uji efisiensi bahan bakar. Kondisi pra-servis atau sebelum servis bisa dilihat ya, sangat boros sekali buat BBM-nya, bisa mencapai selisihnya kurang lebih 10 km, 7 km lah kurang lebih. Buat yang sebelum servis 1 liter itu habis buat jarak tempuh 38,5 km, dan setelah diservis kita bisa menghemat kurang lebih 7 kilo per meter ya, per liter ya. Dan meningkatkan efisiensi bahan bakar kurang lebih 17,4% dengan metode pengujian full to full. Peningkatan akselerasi motor. Akselerasi 0 sampai 60 km per jam lebih cepat sebelum diservis. Motor membutuhkan waktu rata-rata 9,4 detik akibat pergeseran roller terhambat kotoran dan kehausan fisik. Setelah tindakan pembersihan, penggantian roller baru dan aplikasi grease high temp, waktu tempuh berkurang menjadi 7,2 detik. Penyaluran daya ke roda belakang kembali instan dan linear. Kesimpulan hasil penelitian ya, ini buat kesimpulannya dari materi tadi. Pertama, ada lingkungan yang ekstrim. Sistem CVT bekerja secara tertutup dan sangat rentan terhadap resiko gesekan kampas, debu luar, serta panas ekstrim yang merusak komponen. Jadi kurang direkomendasikan buat yang user matic kalau di jalan-jalan yang pegunungan. Berikutnya ada penurunan efisiensi. Pemakaian servis CVT menurunkan akselerasi secara signifikan, selisihnya kurang lebih 2,2 detik, karena meningkatkan konsumsi bahan bakar sehingga 17,4% akibat energi terbuang sia-sia. Buat yang terakhir, efisiensi ekonomi. Servis CVT secara berkala, yaitu cleaning, regressing, penggantian part, terbukti memulihkan performa serta menghindari biaya kerusakan berantai yang mahal. Jadi lebih hemat jika kalian servis saja secara berkala daripada merusak ya. Buat yang terakhir, rekomendasi dan preferensi mungkin bagi pengendara, lakukanlah pemeliharaan CVT setiap 8.000 hingga 10.000 km atau maksimal 6 bulan sekali. Mungkin kalian bisa membersihkannya. Bagi teknisi, berikan edukasi pada yang transparan, gunakan komponen pengganti yang asli, serta gunakan gembok khusus bersuhu yang tinggi. Ini referensinya dari Astronaut Motor, Setiawan, ini pokoknya asli.
Terima kasih, mungkin sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.